Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, ada Dian Webrianto dengan NIM terakhir 003. Kemudian ada Ardi Dito dengan NIM terakhir 004. Kemudian ada Muhammad Idris Kurniawan dengan NIM terakhir 005. Dan yang terakhir ada Silakudin dengan NIM terakhir 024. Oke, langsung lanjut ke materi. Untuk kali ini kami akan menjabarkan tentang dua materi utama. Yang pertama yaitu tentang model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum ini nanti akan dijabarkan apa-apa aja macam tentang model kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu organisasi kurikulum yang akan disampaikan atau dijabarkan lagi secara mendetail di slide selanjutnya. Oke, untuk sekarang kami akan menjabarkan tentang model kurikulum. Jadi, untuk model kurikulum sendiri itu ada 6 macam. Model yang pertama yaitu model Taylor, kemudian ada model administratif, dan yang ketiga yaitu model grassroots, yang keempat model Miller-Seller, dan yang kelima model Taba, dan yang terakhir model Bauschamp. Untuk model yang pertama yaitu model Rob Taylor. Model ini ada 4 tahapan untuk pengembangan kurikulum. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua menentukan proses pembelajaran. Dan yang ketiga menentukan proses pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu menentukan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada model administratif. Untuk model administratif ada 5 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu dimulai dari pengembangan kurikulum oleh para pejabat tingkat atas pembuat keputusan. Kemudian, tahapan yang kedua, yaitu membuat tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional yang berkaitan dengan pengembangan atau perumusan tujuan dari pendidikan. Untuk yang keempat, selanjutnya kurikulum yang sudah disusun kemudian diajukan untuk diperiksa dan diperbaiki oleh tim. Dan yang terakhir, setelah diperbaiki, kurikulum diuji cobakan secara nyata di beberapa sekolah yang dianggap representatif. Model yang ketiga yaitu model grassroots. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah atau dari bawah ke atas. Karena inisiatif dan gagasan pengembangan kurikulum datang dari seorang guru atau sekelompok guru di suatu sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan model grassroots ini yaitu 1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian kurikulum. 3. Guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan. 4. Pertemuan kelompok yang dilakukan guru akan berdampak terhadap pengalaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana. Model selanjutnya yaitu model demonstrasi. Menurut Smith, Stanley, dan Soros, ada 2 bentuk model pengembangan ini, yaitu 1. Sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. 2. Dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Adapun kelebihan dari model demonstrasi ini, 1.
Kurikulum ini akan lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. 2. Perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator. Akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks. 3. Hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. 4. Model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program baru. Model selanjutnya yaitu model Miller-Celler. Model pengembangan Miller-Celler merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. Orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Ada 3 jenis orientasi kurikulum yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. 2. Pengembangan tujuan. Langkah berikutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Tujuan umum dalam konteks ini adalah merefleksikan pandangan orang dan pandangan kemasyarakatan. 3. Identifikasi model mengajar. Pada tahap ini, pelaksana kurikulum perlu mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. 4. Implementasi. Implementasi sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, peranan, pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan sistem mentoring. Model selanjutnya yaitu model TABA. Model TABA, guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Model ini bersifat induktif, berbeda dengan model tradisional yang deduktif. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi. Selanjutnya yaitu model BUCAM. Menurut BUCAM, pada tahun 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia, seperti menentukan siapa saja orang yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Lalu, implementasi kurikulum, yaitu pelaksanaan kurikulum yang telah dikembangkan oleh tim pengembang. Yang terakhir, evaluasi kurikulum, seperti evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, desain kurikulumnya, hasil belajar siswa, dan keseluruhan dari sistem kurikulum. Selanjutnya, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini meliputi mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum, lalu mata pelajaran terhubung atau correlated kurikulum, lalu fusi mata pelajaran, dan yang terakhir kurikulum terpadu atau integrated learning. Kurikulum terpadu ini meliputi kurikulum inti, social function, dan persistent situation, dan experience atau activity kurikulum. Selanjutnya, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran yang pertama, yaitu mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran terpisah ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia
yang telah dikumpulkan secara berabad-abad agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Selanjutnya, kelebihan mata pelajaran terpisah. Kelebihan yang pertama yaitu bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Lalu, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Dan yang terakhir, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit. Selanjutnya, kekurangan mata pelajaran terpisah. Kekurangan yang pertama yaitu bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Dan kekurangan yang terakhir yaitu proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan. Slide yang selanjutnya adalah mata pelajaran terhubung. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Slide yang selanjutnya adalah kelebihan mata pelajaran terhubung. Yang pertama ada keterhubungan antar materi pelajaran walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang selanjutnya memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup suatu bidang studi. Yang terakhir ada menambahkan minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkorelasi. Slide yang selanjutnya adalah kekurangan mata pelajaran terhubung, yaitu yang pertama bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua adalah kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang terakhir adalah kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Slide yang selanjutnya adalah fusi mata pelajaran. Fusi mata pelajaran adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam suatu kesatuan. Organisasi pertama dikemukakan oleh Penning. Tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif, manfaat yang didapat dari berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak. Model organisasi ini memiliki keunggulan, diantaranya adalah mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar generalisasi. Kelemahannya adalah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, dan kurang logis dari suatu mata pelajaran, menurut pendapat Sutopo dan Sumanto. Slide yang selanjutnya adalah kurikulum terpadu. Kurikulum ini memandang bahwa pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh, dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah dan alternatif pemecahan melalui berbagai cara. Yang pertama ada kurikulum inti. Kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, selalu berkaitan. Yang kedua, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Yang terakhir, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problem yang dihadapi secara aktual. Yang kedua ada social function. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat, di antaranya kegiatan rekreasi, kegiatan pendidikan, konsumsi benda dan jasa, ekspresi rasa keindahan. Yang terakhir ada experience. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar atau dapat ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.